Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar di rumah saja. Sebelum kita akan mulai pembelajaran pagi ini, pendidikan agama Kristen kelas 1, pelajaran yang ke-12, mari kita akan berdoa supaya Tuhan memimpin pelajaran hari ini. Sikap berdoa yang baik, kita akan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Berkatilah, sebentar lagi kami akan belajar. Berilah kepandaian supaya kami dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Berkatilah guru kami dan orang tua kami yang membimbing kami dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, pembelajaran hari ini pelajaran yang ke-12 dengan judul Hidup Bersama. Adapun tujuan pembelajaran, setelah belajar pagi ini diharapkan anak-anak dapat bersyukur menerima keberadaan orang di sekitar kita dalam perbedaan. Yang kedua, anak-anak dapat bersikap tulus dan santun dengan sesama yang berbeda budaya, suku, agama, dan bangsa. Mari kita akan mendengarkan dengan baik kisah orang Samaria yang baik hati. Anak-anak sudah siap? Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat merampoknya habis-habisan. Semua harta bendanya diambilnya. Tidak hanya itu saja, para perampok itu memukulnya hingga hampir mati dan meninggalkannya begitu saja di jalan. Pada suatu hari, lewatlah seorang imam. Imam ini juga seorang Yahudi. Tetapi, apa yang terjadi? Imam ini melihat ada orang yang sedang terluka di jalan. Sebangsanya, apakah yang dilakukannya? Dia menolongnya. Ternyata seorang imam ini hanya lalu saja, membiarkannya melewati saja dan tidak menolongnya. Yang kedua, setelah seorang imam lewat, datanglah pula yang melewati jalan itu. Dia adalah seorang Lewi. Orang Lewi ini melihat ada orang terluka di jalan dan tergeletak. Apakah seorang Lewi ini menolongnya? Oh, ternyata orang Lewi ini hanya lalu saja dan membiarkannya saja, tidak menolongnya. Kasihan sekali ya, Nak. Nah, setelah beberapa saat, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria ini melihat ada orang yang terluka di jalan. Orang Samaria ini tidak mengenal siapa orang itu. Tetapi orang Samaria ini menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledainya, membawanya ke sebuah penginapan supaya dapat mendapatkan perawatan yang baik dan luka-lukanya dapat diobati. Tidak hanya itu saja,
Orang Samaria ini dia juga memberikan sejumlah uang kepada pemilik penginapan untuk merawat dengan baik, membelanjakan apa yang diperlukan oleh orang Yahudi yang terluka itu. Baik sekali ya apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Nah, menurut kamu sekarang anak-anak, siapakah orang yang murah hati itu? Apakah orang pertama seorang imam? Bukan. Apakah dia orang kedua seorang Lewi? Juga bukan. Lalu siapa orang yang murah hati itu? Ya, benar. Dia adalah orang ketiga, seorang Samaria yang baik hati. Nah, dalam kitab Mazmur 133 ayat yang pertama berbunyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, Tuhan senang jika ketika hidup bersama dengan orang lain, kita hidup rukun, mengasihi, menunjukkan perbuatan yang baik, menolong orang lain yang membutuhkan. Tuhan senang. Lalu apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini melalui kisah orang Samaria yang murah hati? Yang pertama, Allah memberi kemampuan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Yang ketiga, hidup bersama dengan segala perbedaan tidak menghalangi untuk kita berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan. Yang keempat, mari kita meneladani Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama kita dengan tulus tanpa mengharapkan jasa atau imbalan. Nah, jadi kita mau mengasihi orang lain, ya, hidup bersama orang lain dengan rukun. Demikian pembelajaran hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-temanku. Aku mau menyayangi, aku mau menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran hari ini, kita akan bertemu kembali pada pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat, selalu patuh pada nasihat orang tua, dan selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.